Pendidikan tuh mulai dari pengetahuan tentang agamanya itu banyak yang lagi Wah. happening banget. Di Jember tuh. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan, pilih pondokan itu yang sanitasinya bagus untuk menjaga kesehatan juga. Halo sobat perempuan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan YouTube channel GPP Jember TV bersama saya Fitri dan saya Sulis. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan anak-anak kita. Pendidikan tuh mulai dari pendidikan. Kalau ngobrol pendidikan dari kecil itu ada PAUD, ada TK untuk kanak-kanak, kemudian SD atau SD. ya, kemudian ada SMP atau MTS, SMA, SMK, ada madrasah aliyah. Orang-orang tuh ada yang milih pendidikan untuk anak-anaknya tuh, ada yang di sekolah umum, ada yang di sekolah Islam, ada juga yang di pondok pesantren, ya nggak sih? Iya, bener banget. Bedanya apa ya? Kalau sekolah di sekolah umum, sekolahnya pagi, sore pulang ke rumah orang tua. Jadi kumpul, bisa makan bareng sama keluarga, bisa bercengkerama dengan adik kakaknya kalau punya adik ya. Ya, kalau sekolah pondok, jadi kita stay-nya di pondok. Jadi Kita tuh maksudnya maknya juga ikut. bukan, maksudnya anaknya yang sekolah. Jadi anaknya ini tinggal di pondok, sekolahnya itu di pondok. Nah, biasanya di pondok itu ada pendidikan formal dan informalnya, Mbak. Jadi kayak boarding school. Iya, jadi ada yang memang yang sama dengan sekolah umum, sekolah formal. Kemudian ada juga madrasah. Kalau sepengetahuan saya itu diniyahnya double. Jadi dua pelajaran ya. Ya. Ada sekolah umumnya juga, ada yang sekolah khususnya agama. Ya, yang khusus agama. Sekolahnya itu ada yang di luar pondok, ada yang di dalam pondok. Tapi intinya kalau mondok itu tinggal di situ berarti ya. Iya, tinggal di situ sudah. Dan 24 jam. iya, kan menginap. Terus yang ngawasi siapa dong? Yang ngawasi ya otomatis tanggung jawabnya itu ke pengasuh pondoknya. Kiai, Ustadz, nyai, terus kemudian pengurusnya pondok itu. Jadi anak-anak kecil yang mondok di pondok pesantren tuh tinggal di pondok pesantren, kemudian belajar di situ, menginap di situ. Kalau anak kecil mondok di pondok pesantren, kangen nggak sih sama orang tuanya? Kalau ngomong kangen, karena saya pernah merasakan. Kalau ngomong kangen ya kangen dengan orang tua, tapi balik lagi ada yang itu pilihannya siapa ya? Pilihannya orang tua sih kebanyakan. Jadi masih ada ya orang tua yang maksain anaknya, kamu harus sekolah di sini, harus mondok di situ, gitu ya, ada ya. Ya, harapannya ini agar pengetahuan tentang agamanya itu banyak, kemudian juga biar fokus belajarnya. Emang kalau di rumah nggak bisa fokus? Bisa juga kan? ini yang perlu kita bahas bersama-sama ya, kita renungkan bersama-sama bahwa yang pertama, pilihan bebas untuk memilih tempat pendidikan dengan pertimbangan-pertimbangan apa. Misalnya kalau pertimbangannya adalah demi kemajuan si anak, itu pasti ya. Kemudian yang dikhawatirkan adalah karena orang tua terlalu sibuk sehingga mengirim anaknya ke pondok pesantren dengan tujuan biar enggak ngerepoti. itu ya nggak benar kan? Ya nggak benar. Kalau ingin mencari ilmu bagus, ingin mencari ilmu agama bagus. Nah, yang perlu kita perbincangkan ya, sekarang ini kan
Kemendikbud juga sudah mencanangkan ya, jangan sampai ada kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan artinya di sekolah umum maupun di pondok pesantren. Jangan sampai ada kekerasan, terutama juga kekerasan seksual, karena akan membawa dampak buruk secara psikis ya, trauma bagi anak-anak ke masa depannya. Terus kalau akhir-akhir ini ya, dengar berita nggak sih? Yang lagi happening banget. Di Jember tuh. Jadi awal tahun kita sudah disambut dengan ada kasus. Di Jawa Barat juga ada. Ya. Di Jombang juga ada Ya. bahwa terjadi apa tuh? kasus kekerasan seksual. Korbannya itu santri, pelakunya kiai. Nah, itu kan mestinya kiai itu memberikan ilmu yang bagus, yang positif, baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, memperlakukan santri-santrinya dengan baik, memberi contoh penghormatan terhadap sesama. Iya. Tapi kok jadinya malah gitu tanda ya. kutip ya. Jadi ya apa ya, kalau mendengar itu miris sekali ya. Korbannya anak-anak, mereka ini masa depannya masih panjang. Betul. Jika sudah menjadi korban itu ya akan berdampak secara psikologis bagi anak juga. Nah, terus bagi para orang tua di luar sana, apa ya kira-kira yang bisa kita sampaikan agar mereka lebih berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan biar anaknya nggak jadi korban kekerasan seksual? Apa ya? Yang pertama tentu saja harus mengumpulkan informasi ya. Benar Bang, mengumpulkan informasi. Kalaupun memilih untuk mondok, itu mau pondok yang ini, pondok yang bisa dikunjungi itu, kunjungan orang tua yang seminggu sekali. Jadi update untuk perkembangan anaknya. Betul. Seperti itu. Pondok pesantren yang terbuka, Ya. yang bisa dikunjungi oleh orang tua. Kemudian gimana? Pilih pondok pesantren yang itu yang track recordnya Ya, bagus. track recordnya juga. Dengar-dengar itu kalau ada pondok pesantren yang misalnya kiainya udah divonis penjara, ya udah jangan ke situ. Itu kan udah ciri-ciri kan. Jangan sampai terjadi korban. Oh, udah percaya sama orang-orang itu, saya tetap percaya udah kiainya, bahwa kiainya tuh nggak kenapa-napa. Tapi udah divonis. Kan polisi, jaksa, hakim itu bukan orang-orang bodoh, pengacara juga bukan orang bodoh. Jadi kalau udah vonis, ya udah berarti itu terbukti kan. Kayak misalnya ada yang, maaf ya, ada pengasuh pondok pesantren yang menghamili murid SMP yang PS-nya, terus kemudian tes DNA-nya 99,9% cocok, divonis 14 tahun penjara. Masa sih masyarakat masih gak percaya kalau dia itu pelakunya? Gitu kayak lupa orang melupakan itu. Kenapa itu nggak menjadi pertimbangan track recordnya pengasuhnya itu kayak gitu? Ini juga perlu dipertimbangkan, pilih pondokan itu yang sanitasinya bagus, untuk menjaga kesehatan juga. Ada yang pondok pesantren yang tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tapi maaf ya, gimana gitu? Ada nggak? Ada ya. Kalau saya kurang tahu. Ada juga mungkin. Sekolah juga ada juga sekolahan yang katanya cita lingkungan, cita kebersihan, tapi sekolahnya kotor. Ada tuh banyak seorang. Ada temanku loh bilang kalau mau ngirim anaknya ke sekolahan, dia dulu datang ke sekolah itu, dia langsung pergi ke toiletnya, apakah toiletnya bersih. Katanya dia, kenapa kayak gitu? Kok nggak lihat kantornya, ruang kelasnya? Enggak, kita lihat aja dulu toiletnya. Kalau toiletnya bersih, itu artinya ruang lain pasti lebih bersih. Gitu katanya dia. Masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Tempatnya yang di belakang gitu ya, dicari dulu. Yang tersembunyi. Kalau ruang kepala sekolah pasti udah bersih tuh, nggak usah dilihat.
pesantren dengan santrinya itu yang sampai nggak boleh lihat mukanya, nunduk terus itu. Iya, ingge. Nah, di situ nggak ada kontrol. Ketika terjadi gap, ya, power yang kekuasaan yang jauh sekali gapnya, yang lebar, sehingga nggak bisa usul, nggak bisa mengeluh, nggak bisa menanyakan, nggak bisa bertanya. Disitulah potensial sekali terjadinya kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual. Jadi cari kiai yang yang dia itu bisa dipertanyakan, Bapak Kiai kenapa seperti itu? Abah kenapa seperti itu? Nah, kalau sampai misalnya seorang kiai tidak membolehkan santrinya bertanya mengapa, nah inilah tanda-tanda. Jadi boleh kan Pak Kiai bertanya, mengapa Pak Kiai? Misalnya, kalian kalau mau sholat harus berwudu dulu. Kenapa kok harus berwudu? Jangan banyak bertanya. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan timpang. Ya, nggak apa-apa kan bertanya. Kenapa begitu? Namanya orang anak ya, lagi pencarian, masa mencari jati diri, memuaskan rasa ingin tahu. Iya, karena memang kalau kita ngomong kekerasan seksual, kebanyakan kan korban ini diam karena takut, karena ditekan, diintimidasi, seperti itu. Betul. Kiai yang bagus adalah bisa memberi ruang kepada para santrinya untuk mencari ilmu dari manapun, dari sumber manapun, dan bisa berdiskusi bersama. Itu mungkin yang perlu kita gerakkan ke depan ya, bahwa kita dalam mencari ilmu antara guru dan murid mulai dibuka ruang-ruang kesetaraan agar ada bisa saling kontrol antara pengasuh pondok pesantren dengan masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Benar banget. Karena kan hitupkan anak tuh Ya. berarti percaya kan? Iya. Tapi jangan salah gunakan kepercayaan orang Jangan tua. sampai, iya benar banget. Sudah diserahkan dan tanggung jawab orang tua sudah dipindahkan, diserahkan baik-baik. Betul. Seperti itu. Jadi para guru, para kepala sekolah, kemudian para ustadz, ustadzah, para kiai, kita semua saling bahu-membahu untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih manusiawi, lebih setara, dan lebih membahagiakan masa depan kita bersama. Ramah Anak ya, betul. ramah anak, ramah perempuan juga. Betul. Baik, cukup di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di GPP Jabar TV.